Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ana terdengar? Terdengar Ustazah. Baik, Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu wasatul halq atau bagian tengah tenggorokan, ya, makharijul huruf yang bagian kedua yaitu ada wasatul halq atau bagian tengah tenggorokan. Ya, ada materi yang mau Ana sampaikan dulu karena kemarin belum tersampaikan. Jadi sekarang akan Ana sampaikan. Nah, materinya itu mengenai letak-letak lebih jelasnya huruf-huruf al-halq. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama yang kemarin sudah kita bahas, yaitu aqsal halq. Aqsal halq itu apa? Tenggorokan bagian bawah ya. Aqsal halq itu ada tenggorokan bagian bawah. Ya, pertama kita akan bahas dulu kira-kira di mana letak tepatnya aksal halq atau bagian bawah tenggorokan. Nah, letak aksal halq kalau digambar itu ada di sini. Ya, ya ini lihat yang digambar tanda panah ada aksal halq. Nah, ini kalau digambar ini yang namanya aksal halq. Nah, aksal halq itu letaknya ada di pita suara. Ya, atau kalau kita lihat dari luar, itu di tengah-tengahnya bagian leher. Ya, tengah-tengahnya bagian leher, ya, kalau laki-laki mungkin di belakang jakun, ya, di jakun-jakunnya itu, ya, atau itu letak pita suara, ya di situ, aksal halq itu di situ, di letaknya pita suara. Ya, jadi tenggorokan bagian bawah itu ada di bagian pita suara ya, atau kalau dari luar kita bisa lihat di tengah-tengahnya leher. Ya, nanti Ana tunjukin setelah kita bahas apa namanya letak-letak semuanya. Nah, itu untuk aksal halq. Ya, aksal halq ada di tengah leher atau di bagian pita suara. Ya, jadi makharijul huruf untuk bagian yang al-halq itu dimulainya dari pita suara ya. Bagian paling bawahnya itu ada di pita suara. Jadi aksal halq bagian bawah tenggorokannya itu ada di pita suara. Kemudian yang kedua, ya kira-kira di mana nih tempat letak lebih tepatnya wasatul halq? Nah, wasatul halq atau bagian tengah tenggorokan itu ada di sini kalau di gambar. Ya, ada di sini. Nah, perhatikan ya, ini dia sejajar sama dagu ya. Wasatul halq ini dia sejajar sama dagu. Ya, ini. Wasatul halq sejajar sama dagu. Ya, jadi wasatul halq itu dia ada di apa ya? Kalau dari luar kita bisa lihat dari apa sejajar sama dagu ya. Jadi wasatul halq atau bagian tengah tenggorokan itu bukan di bagian tengah-tengahnya leher ya. Bukan di bagian tengah-tengahnya leher, tapi bahkan dia sejajarnya sama dagu.
ya. Itu wasatul halq. Nah, kemudian yang terakhir ada adenal halq. Adenal halq itu tenggorokan bagian atas, ya di sini. Nah, ini tenggorokan bagian atas. Nah, dia masuknya masih ke tenggorokan ya, belum ke alisan. Ya, karena nanti kalau maju sedikit ini ada huruf qaf. Ya, di sini ada huruf qaf kalau maju sedikit. Ya, huruf qaf itu dia makrojnya ada di pangkal lidah ya atau lidah yang paling belakang ya. Jadi ini ada huruf ghain dan huruf kha, ada nal halq atau tenggorokan bagian atas, maju sedikit ada huruf qaf. Ya, jadi makhraj adenal halq ya atau bagian atas tenggorokan itu ada di mana? Ada di sebelum makhrajnya huruf qaf ya, berarti sebelum lidah yang paling dalam, sebelum lidah yang paling belakang ya, tapi dia masuknya masih ke al halq atau masih ke tenggorokan, belum ke lidah. Ya, dia pokoknya letaknya itu sebelum huruf qaf aja ya. Karena huruf qaf dia sudah masuk ke al-lisan, sedangkan kalau huruf ghain dan huruf kha dia masih masuk ke al-halq. Ya, al-lisan itu lidah ya. Bagian apa namanya makharijul huruf yang makhrajnya itu ada di lidah itu al-lisan. Tapi kalau al-halq dia berarti masih masuk ke tenggorokan. Ya, berarti makhrajnya adnal halq ada di tepat sebelum lidah bagian paling belakang. Ya, di sini. Tepat sebelum lidah bagian paling belakang ya, lidah bagian paling belakang atau lidah bagian paling dalam itu ada huruf qaf. Nah, sebelumnya huruf qaf itu ada huruf ghain dan huruf kha yang masih masuk ke al-halq, belum masuk ke al-lisan. Baik, sampai sini eh, kira-kira bisa difahami atau tidak tentang letak-letak lebih tepatnya al-halq. Baik, mungkin di sini anak perlihatkan dulu ya kalau kalau yang kita lihat dari luar itu seperti apa. Baik, jadi gini, kalau aksol halq itu dia ada di tengah leher ya, di bagian pita suara. Nah, ini aksol halq atau tenggorokan bagian paling bawah. Ya, ini di sini di bagian pita suara ya, atau kalau laki-laki berarti di belakang jakun ya. Kalau kita berarti ada di bagian pita suara itu aksol halq. Di tengah-tengah leher ya. Ini kan leher dari sini sampai sini nih. Nah, aksal halq itu di tengah-tengah leher nih. Nah, kemudian kalau wasatul halq itu dia sejajar sama dagu tadi ya di sini. Ya, ini wasatul halq di sini. Masih bagian tenggorokan tapi dia sejajar sama dagu. Kemudian kalau adenal halq itu ada di paling apa namanya sebelum makhraj huruf qaf ya, huruf qaf itu kan ada di lidah bagian paling dalam ya, paling belakang. Tapi kalau adnal halq itu di sebelumnya huruf qaf. Ya, nanti insya Allah kita akan masuk ke makhraj al-lisan. Nah, nanti Antuna akan tergambar juga di mana huruf qaf. Ya, biar Antuna juga tahu disitulah letak huruf uh, ghain dan huruf kha ya, sebelum makhrajnya huruf qaf. Ya, huruf qaf itu ada di alisan paling dalam, ya paling belakang, lidah paling dalam. Sedangkan huruf ghain dan kha itu sebelum lidah paling belakangnya itu atau lidah paling dalamnya itu. Ya, mana sampai sini kira-kira sudah paham atau belum mengenai letak lebih tepatnya huruf-huruf al-halq? Kalau misalkan ada yang masih belum dipahami, boleh Antuna catat dari sekarang ya. Pertanyaannya boleh Antuna catat dari sekarang agar nanti bisa ditanyakan di akhir di grup WA kajian. Ya, Antuna bisa catat dari sekarang kalau masih ada yang bingung, masih ada yang belum dipahami.
Ya, bisa dicatat dari sekarang untuk ditanyakan di akhir nanti. Jangan ragu-ragu ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Ya, silakan tanyakan saja nanti di akhir. Baik, ya agar mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi kita hari ini, yaitu eh, bagian kedua dari al-halq, dari makharijul huruf al-halq. Baik. Ya, bagian kedua di sini ada wasatul halq, atau artinya adalah tenggorokan bagian tengah. Nah, tenggorokan bagian tengah, hurufnya ada huruf ain dan huruf ha. Baik, sekarang kita akan fokus dulu ke huruf ha kecil, ya. Wasatul halq ini kan hurufnya ada ain dan huruf ha kecil. Sekarang kita akan fokus makhraj, kita akan fokus membahas makhrajnya atau tempat keluarnya huruf ha kecil. Baik. Jadi huruf ha kecil itu cara membacanya adalah halus ya, ha, ha. Dan seperti ada hembusan napas halus atau desahan sedikit. Ha, ya gitu. Ha, ya dia halus. Ha, 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 ya. Itu huruf ha. Ha, dia halus. Kemudian ada apa namanya hembusan napas halus atau desahan sedikit. Ha, ha. Nah itu huruf ha. Kemudian huruf H ini dia punya sifat hamas ya, atau mengeluarkan angin. Jadi dia wajib keluar anginnya. Ya, insya Allah otomatis Antuna pasti sudah otomatis mengeluarkan angin ya ketika membaca huruf H. H, H yaitu pasti sudah keluar angin ya. Untuk ngeceknya gimana, dia keluar angin atau enggak, Antuna bisa taruh tangan Antuna di depan mulut ya. Kalau kerasa anginnya berarti dia sudah keluar angin ya, dia sudah sempurna berarti makhrajnya. Kalau keluar anginnya, ha, ha ya. Kalau keluar anginnya berarti sudah sempurna makhrajnya. Baik. Ya, coba Antuna bisa coba dari sekarang tangannya di depan mulut, kemudian sambil baca huruf H, ya sambil dirasakan itu keluar angin atau enggak. Ya, kemudian sambil dirasakan juga apakah suaranya sudah halus, sudah ada apa namanya hembusan nafas atau desahan sedikit. Coba ya. Ha, ha. Baik, Ha, ha, baik. Gimana Ha, keluar anginnya? ha, 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 Ustazah. Ha. ha, 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 Ya, dia lebih halus ya. Ha, ha. ha, ha. Baik, ahsantun. Nah, kemudian apa nih kira-kira bedanya sama huruf H besar yang kemarin sudah kita bahas nih di Aksel Halq? Ya, bedanya kalau huruf H besar itu dia makhrajnya salah satunya ada di bagian dia salah satunya adalah makhrajnya di bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Nah, cara bacanya kalau huruf H besar kemarin sudah kita bahas, yaitu huruf H seperti di H kita bahasa Indonesia ya. Jadi H-nya biasa aja. H, H ya, seperti H yang di bahasa Indonesia, bahasa kita sehari-hari. Tapi kalau huruf H kecil, nah itu yang kita butuh usaha lagi untuk membacanya. Ya, karena dia ada hembusan nafas halus atau ada desahan sedikit. H. Sedangkan kalau huruf H besar itu biasa aja. H. Kalau huruf H kecil, H. Ya, Anak akan bacakan H besar, kemudian H kecil ya. H, 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 H. Nah gitu, beda ya. H, 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 H. Ha, 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 ha. ha, ha, ha. Baik, ahsantun. Ya, jadi H yang pertamanya H biasa aja ya, karena dia H besar. Kemudian H yang kedua baru lebih usaha lagi karena ada desahannya sedikit. H, 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 gitu.
ha, Baik, ahsantun. Nah, itu cara membaca huruf H kecil, ya. Huruf H kecil, yang pertama tadi, makhrajnya atau tempat keluarnya ada di tengah tenggorokan. Kemudian dia cara membacanya lebih halus atau ada hembusan napas halus, ya seperti ada desahan sedikit. Nah, kemudian dia punya sifat hamas atau mengeluarkan angin. Nah, itu cara membaca huruf H. Baik, sekarang kita masuk ke sesi talakinya ya, untuk huruf H. Misalnya, Kita fokus ke huruf H dulu ya, nanti baru masuk ke huruf Ain. Karena huruf Ain juga lebih, huruf Ain itu dia lebih lebih banyak yang apa namanya sulit mengucapkannya. Baik, ini mana ya? Baik ya. Oh, baik. Nah, di layar sudah terlihat ya. Di sini ada huruf H sama huruf Ain. Baik. Kita baca dari yang atas dulu. Kita fokus ke huruf H-nya dulu ya. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. hu, ah, hu, ah, Baik, ulangi ha, lagi. ha, hi, hu, ah, Ha, hi, hu, ah. Coba kalau sekarang kita baca huruf H besar. Ya, biar bisa kita compare, biar bisa kita bandingin gimana H besar dan H kecil. Ya, anggap ini ada huruf H besar nih. Ya, kita baca huruf H besar. Ha, hi, hu, ah. ha, hi, hu, ah, ha, hi, hu, ah, Nah, huruf H besar itu biasa aja, ya, seperti huruf H yang ada di bahasa Indonesia. Jadi, dia nggak ada suara, apa namanya, desahannya sedikit gitu, nggak ada, ya. Tapi dia suaranya, apa namanya, biasa aja. Ha, hi, hu, ah. Nah, itu H besar. Ya, coba Antuna baca lagi huruf H besar. ha, hi, hu, hi, hu, ah, ah, hi, hu, ah, Baik, ahsan, benar. Sekarang kita masuk ke yang H kecil, ya. Sekarang kalau H kecil, ada desahannya sedikit. Ha, hi, hu, ah. ha, hi, hu, hi, ah, hu, ah, Baik, ahsan, benar. Sekarang kita masuk ke potongan kata-katanya ya. Yang pertama, ahqaba. ah, qaba, Baik, sekali lagi. Ahqaba. ah, Ah, qaba, Baik, kemudian hunafa'a. hunafa'a, Baik, ini kalau di dalam Al-Quran, dia masuk ke mad wajib muttasil ya. Jadi huruf fa-nya ini dibaca dengan 4 sampai 5 harokat. Hunafa'a. huna, hunafa'a, Baik, ahsan. Benar. Sekarang selanjutnya, yanhituna. yan, hituna. yanhituna, Baik, yang terakhir, hasrotan. hasratan, Hasrotan. Hasrotan. Baik, ahsan.
Ya, udah bisa bedakan huruf H besar dan H kecil? Bisa Ustazah. Bisa Ustazah. Biar Ustazah. Baik, alhamdulillah. Sekarang berarti kita masuk ke huruf yang kedua ya, huruf Ain. 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 Baik, huruf Ain sama ya, dia keluarnya dari tengah tenggorokan juga. Ya, huruf Ain keluarnya dari tengah tenggorokan. Nah, beda sama huruf Hamzah yang keluarnya dari bawah tenggorokan. Ya, ini eh, apa wasatul halq sama aqsal halq itu suka ketukar-tukar. Ya, aqsal halq ada hamzah, kalau di wasatul halq ada ain. Di aqsal halq ada ha besar, di wasatul halq ada ha kecil. Nah, itu beda ya. Huruf hamzah dia keluarnya di aqsal halq atau di bawah tenggorokan. Ya, tadi seperti tadi yang sudah kita bahas. Aksal halq itu ada di tengah leher ya atau di pita suara. Yaitu makhrajnya huruf hamzah ya. Jadi huruf hamzah itu cara bacanya sama seperti a i u yang ada di bahasa Indonesia ya. Lautan. A i u. Kalau tadi H besar seperti huruf H yang ada di bahasa Indonesia ya sama-sama di aksal halq. Kalau hamzah sama dia juga seperti huruf vokalnya bahasa Indonesia ya, A, I, U. Nah, itu sama. Makhrajnya sama-sama seperti yang ada di bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kalau huruf hamzah kita sudah terbiasa ya mengucapkan huruf hamzah dalam apa namanya bahasa Indonesia itu kita sudah biasa ya. Jadi kalau kita baca A, I atau U untuk huruf hamzah itu udah otomatis apa namanya makhrajnya insya Allah pas di aksal hak. Nah, yang kita butuh apa namanya usaha lagi bacanya itu adalah huruf ain. Ya, karena huruf ain apa namanya dia makhrajnya ada di tengah tenggorokan. Ya, tengah tenggorokan tadi di mana? Sejajar sama dagu ya kalau kita lihat dari luar. Jadi huruf ain itu makhrajnya ada di tengah tenggorokan, huruf hamzah ada di bawah tenggorokan. Beda ya. Jadi jangan sampai huruf hamzah sama huruf ain sama. Ya, huruf hamzah a, huruf ain a ya. A a a gitu. Beda. Ya, huruf ain mungkin kita bacanya lebih usaha lagi, lebih effort lagi, lebih apa namanya ditekan lagi gitu. Nah, Ah, huruf ah, ain ah. keluarnya dari tengah tenggorokan. Kemudian eh, untuk antuna yang masih belajar mengucapkan huruf ain, misalnya masih kesulitan mengucapkan huruf ain, itu nggak apa-apa kalau antuna bacanya masih ditekan kayak nggak apa-apa ya. Kalau antuna masih latihan membaca huruf ain, masih belajar usaha untuk apa namanya mengeluarkan huruf ain. Kalau Antuna masih belajar ya, tapi kalau Antuna sudah bisa, sudah terbiasa nih membaca huruf ain ya, sudah betul makhrajnya membaca huruf ain itu jangan berlebihan, jangan ditekan. Tapi kalau Antuna masih belajar nggak apa-apa ya untuk membiasakan dulu. Nggak apa-apa ditekan, nah, gitu nggak apa-apa. Tapi kalau Antuna sudah bisa, ya, sudah terbiasa, itu usahakan jangan ditekan. Ya, jangan berlebihan. Biasa aja. Ta'budun. Ya, biasa aja. Jangan ta'budun. Ya, jangan. Tapi kalau antum masih belajar, nggak apa-apa ditekan. Ta'budun. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terbiasa, usahakan biasa aja. Ta'budun. Ya, Seperti itu. budun. Yang, ya, Kemudian, nah, ada satu kesalahan yang sering terjadi nih dalam pengucapan huruf ain, yaitu dibaca dengan dengung atau dia masuk ke rongga hidung. Ya, huruf ain itu dia nggak punya sifat khusyum. Ya, khusyum itu apa namanya rongga hidung. Dia nggak punya sifat masuk ke rongga hidung, nggak punya. Jadi nggak boleh dibaca dengan dengung. Nah, caranya kita tahu huruf ain itu dibaca dengan dengung atau enggak. Antuna eh, bisa tutup hidungnya.
Bisa tutup hidung Antuna ya. A, a. Ya, kalau suaranya masih bindeng berarti dia masuk ke khoisyum, berarti dia dibaca dengung kalau suaranya bindeng ya. A, a. Ya, coba ditutup hidungnya. A, a. Nah, kalau suaranya masih bindeng, pasti kerasa kalau suaranya bindeng. Berarti masih masuk ke khoisyum, masih masuk ke rongga hidung. Coba lagi. A, a. Baik. Nah, suara yang bindeng tuh gini nih. A, a, a. Nah, itu kedengeran kan bindengnya? A, a. Nah, itu suaranya kalau bindeng. Kalau masuk ke khoisyum atau rongga hidung. Ya, tapi kalau yang jelas, yang nggak masuk ke rongga hidung seperti ini. A, a. Jadi dia masih kedengeran huruf ainnya. A, a. Ya itu. Yang betul dia tidak masuk ke rongga hidung. Baik. Sekarang kita masuk ke talaki ya. Kita langsung masuk ke talaki huruf ain. Sambil ditutup hidungnya, ya biar Antuna ngerasain dia masuk ke khoisyum atau rongga hidung atau enggak. Oh ya, untuk huruf ain ini enggak keluar angin ya. Dia bukan huruf hamas, bukan huruf-huruf yang keluar angin. Jadi dia enggak boleh keluar angin. Yang Antuna boleh sambil ditutup hidungnya, sambil tangan yang satunya juga di depan mulut. Kira-kira keluar angin atau enggak. Kalau enggak keluar angin berarti betul. Tapi kalau keluar angin berarti masih salah. Ya, sambil ditutup hidungnya. Ai, au, a. Ada yang masih bindeng bacanya? Masih saja. Nah, kalau baik, kalau masih bindeng, suaranya coba latihan lagi ya. Kita ulangi lagi sambil ditutup hidungnya. Angin. Ai, au, a. Nah, itu masih bindeng suaranya. Coba, biar suaranya nggak bindeng, kita bacanya sambil baca huruf H. Karena huruf H dia kan pasti nggak masuk ke khoisyum ya. Coba ya. H, A, H, A. Ya, habis huruf H langsung masuk huruf Ain. Coba. Baik, masih ada yang bindeng huruf Ainnya. Lagi ya. H, A. Coba baca sekalian huruf Hamzah. H, A, A. H, A, A. Nah, itu semuanya nggak bindeng harusnya. Baik, gimana? Masih ada yang bindeng suaranya? Oke, nanti kita tes satu-satu ya. Sekarang kita fokus talakinya dulu. Baik, sekali lagi ya. Kita baca sekali lagi bagian ain yang atasnya sambil ditutup hidungnya. Ai, au, a. A.
ini ya. Oh, I, U, A. Baik, ahsan. A, ini I, ini ya. A. Sekarang kita masuk ke kata-kata yang di bawah. Bi'ayunihim. بأعينهم بأعينهم Baik. Selanjutnya, Ah, uruban. Urban Uruban. Baik. Selanjutnya, ma'inin. Ma'inin. Baik. Yang terakhir, aliyatin. Aliyatin. Baik, ahsantuna. Sekarang kita masuk ke sesi tahsin ya. Antuna boleh tulis nama Antuna di kolom chat. Nanti biar Ana panggilnya sesuai urutan yang ada di kolom chat.